Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita nggak cuma bakal ngomongin mobil Tesla yang keren itu. Kita akan membongkar apa yang ada di balik kesuksesan mereka, rantai pasokan revolusioner yang jadi formula rahasia mereka. Pertanyaannya simpel banget kan? Tapi jawabannya, wah, bisa mengubah cara kita melihat industri. Gimana ceritanya sebuah perusahaan yang relatif baru bisa ngalahin raksasa-raksasa otomotif yang usianya udah ratusan tahun? Jawabannya tuh bukan cuma di desain mobilnya. Rahasianya jauh lebih dalam dari itu. Nah, ini dia misi kita kali ini. Kita akan membedah cetak biru operasional Tesla. Kita akan telusuri gimana sih cara mereka mengontrol semuanya, dari bahan mentah ditambang sampai software canggih yang ada di mobil Anda. Terus kenapa ini penting buat Anda, walaupun mungkin Anda bukan penggemar otomotif? Karena ini tuh ibaratnya sebuah masterclass soal manufaktur cerdas dan strategi bisnis yang tangguh. Pelajaran di sini, ilmunya bisa diterapin di industri mana aja. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Apa sih yang bikin Tesla itu beda banget? Jawabannya ada di satu hal yang sering banget disepelekan orang, senjata rahasia mereka. Coba deh bayangin, industri mobil tradisional itu kayak kura-kura raksasa. Gede, lambat, dan tiap bagiannya jalan sendiri-sendiri. Informasi macet di mana-mana, jadi adaptasinya super lambat. Nah, Tesla, mereka itu kayak roket. Semuanya terintegrasi, nyambung, bikin mereka transparan, cepat, dan inovatif banget. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Buat Tesla, rantai pasokan itu bukan cuma urusan logistik atau ngurusin gudang. Ini adalah fondasi strategi mereka, mesin utama yang bikin mereka bisa tumbuh pesat dan tahan banting. Oke, jadi apa sih resep di balik roket ini? Nah, kita udah nemuin ada 4 bahan utama dalam formula rahasia Tesla. Yuk kita bedah satu-satu. Bahan pertama, integrasi vertikal. Gampangnya gini, daripada beli komponen dari ratusan pemasok lain, Tesla mikir, udah, kita bikin sendiri aja. Mulai dari baterai di Gigafactory sampai software canggih di mobilnya, mereka pegang kendali penuh atas bagian-bagian paling penting. Ini langkah yang radikal banget di industri otomotif. Terus, kenapa cara ini ampuh banget? Ada 3 alasan utama. Kontrol kualitasnya jadi lebih bagus, mereka nggak terlalu bergantung sama pemasok lain, dan yang paling penting, mereka bisa berinovasi secepat kilat. Contohnya nih, waktu krisis chip global kemarin, perusahaan lain pusing kan? Tesla, santai. Mereka tinggal tulis ulang softwarenya biar cocok sama chip apapun yang tersedia. Gila kan lincahnya? Lanjut ke bahan kedua, teknologi canggih. Rantai pasokan Tesla itu bukan lagi soal gudang sama truk, ini udah kayak punya sistem saraf digital sendiri. Mereka pakai AI buat prediksi, analisis data besar-besaran untuk efisiensi, dan bahkan blockchain buat transparansi. Nah, di sini data jadi senjata utamanya. AI ngebantu mereka buat nebak permintaan pasar. Sensor-sensor di pabrik ngasih data real-time buat mencegah masalah sebelum terjadi. Terus blockchain buat apa? Ini buat mastiin tiap komponen, misalnya baterai, bisa dilacak asal-usulnya jadi keaslian dan kualitasnya terjamin. Bahan ketiga ini mungkin kedengarannya agak aneh ya, bertolak belakang sama yang pertama. Tapi dengerin dulu, kemitraan strategis. Walaupun mereka bikin banyak hal sendiri, Tesla tahu mereka nggak bisa kerja sendirian. Jadi mereka milih-milih banget partnernya dan membangun hubungan yang super erat sama pemasok-pemasok kunci. Contoh paling gampangnya, ya kemitraan mereka sama Panasonic buat baterai. Mereka tuh nggak cuma beli barang, tapi beneran bangun Gigafactory bareng, riset bareng, inovasi bareng. Hubungan yang dalam kayak gini nih yang ngamanin pasokan bahan baku dan terus mendorong teknologi baterai ke level selanjutnya. Dan bahan yang terakhir, keberlanjutan. Eits, ini bukan cuma buat pencitraan Go Green ya. Buat Tesla, ini udah mendarah daging di operasional mereka. Misi mereka untuk menciptakan energi berkelanjutan itu tercermin langsung dari cara mereka ngebangun mobil. Contohnya, Gigafactory mereka itu didesain buat pakai energi terbarukan, yang otomatis neken jejak karbon produksinya secara drastis. Mereka juga super ketat soal bahan baku, mastiin kobalt dan litium itu ditambang dengan cara yang benar dan etis. Oke, kita udah lihat 4 bahan utamanya. Sekarang gimana sih dampak dari formula ini di dunia nyata? Efek berantainya kayak apa? Lihat angka ini, 95%. Gede banget kan? Di Cina, pasar mobil listrik terbesar di dunia, 95% komponen Tesla itu dibikin secara lokal di sana. Ini bukan cuma angka, ini bukti nyata kalau strategi mereka berhasil buat motong biaya, mempercepat pengiriman, dan akhirnya jadi raja di pasar. Dan ini nih buktinya kalau kita lihat angkanya. Coba perhatiin perbandingan dengan saingan beratnya, BYD. Walaupun total biaya produksi Model 3 sedikit lebih tinggi, tapi lihat deh,
laba per mobilnya atau laba marginalnya justru sedikit lebih unggul. Ini nunjukin betapa efisiennya mesin operasional mereka. Jadi intinya gini, model bisnis Tesla itu bukan cuma soal bikin mobil yang lebih baik, tapi ini soal membangun sistem yang lebih cerdas, yang mau nggak mau maksa semua pemain lama di industri otomotif buat ikut berubah, atau ya ketinggalan jauh, mereka udah nentuin standar baru. Oke, setelah kita bongkar semuanya, pelajaran penting apa nih yang bisa kita ambil? Gimana caranya formula Tesla ini bisa jadi cetak biru buat industri-industri lain? Ini dia intisarinya, semacam buku panduan dari Tesla buat manufaktur cerdas di zaman sekarang. Pertama, kuasai proses inti kamu lewat integrasi. Kedua, jadiin teknologi dan data sebagai senjata utama. Ketiga, bangun hubungan sama partner yang benar-benar solid, bukan cuma jual beli. Dan yang terakhir, jadiin keberlanjutan itu fondasi, bukan cuma pajangan. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin penasaran. Buku panduan ini udah ngeguncang industri otomotif sampai ke akarnya. Pertanyaannya sekarang, industri mana lagi ya yang akan direvolusi oleh pendekatan serupa?